Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan ngejelasin tentang role of community. Apa itu yang pertama, apa itu komunikasi? Jadi komunikasi itu seperti jaringan, seperti sebuah perangkat yang terhubung dari internet atau sederhananya dua komputer yang saling terhubung satu sama lain. Jadi menggunakan kabel. Jadi komputer antar komputer yang dihubungkan dengan kabel. Kemudian ada juga komunikasi itu dimulai dari sebuah pesan atau informasi yang harus dikirim dari sumber ke tujuan. Di komunikasi ini ada aturannya. Yang pertama adalah sebuah komunikasi atau satu sama lain yang ataupun individual harus menggunakan suatu aturan atau protokol. Jadi yang diterapkan untuk mengatur percakapan tersebut. Protokol ini diperlukan untuk berkomunikasi agar efektif. Protokol yang diberlakukan harus sesuai dengan syarat sebagai berikut. Pengiriman dan penerima teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan komunikasi atau pengakuan. Protokol yang dibuat dalam komunikasi jaringan memiliki banyak ciri mendasar seperti protokol yang digunakan untuk mengatur percakapan manusia. Protokol komputer umumnya meliputi kode pesan, performat dan enkripsi pesan, urutan pesan, waktu pesan, opsi pengirim pesan. Kemudian ada pengodaan pesan. Pengodaan pesan salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah menyediakan atau pengkodaan pesan adalah proses sebuah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi mengaturan penguraian kode membalikan proses ini untuk menerima informasi. Terus yang satu lagi adalah protokol dan standar jaringan. Sama seperti komunikasi manusia, sebagai berbagai protokol jaringan dan komputer harus dapat berinteraksi dan bekerja sama agar komunikasi jaringan berhasil. Sekelompok protokol yang saling verifikasi diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi tersebut. Rangkaian protokol diimplementasikan oleh host dan perangkat jaringan dalam perangkat lunak dengan perangkat keras dan atau keduanya. Protokol jaringan mengatur format umum, sedangkan aturan untuk mengatur pesan atau perangkat. Beberapa protokol jaringan yang umum adalah IP, HTTP, dan DHCP. Protokol jaringan yang menggunakan proses yang menggambarkan proses berikut. Membagikan pesan format yang disusun, kemudian proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan jaringan lain. Kemudian bagaimana dan kapan pesan kesalahan dan sistem dilewat antar perangkat. Setup dan pengertian transfer data. Misalnya IP menaturkan bagaimana paket data dikirim dalam jaringan atau ke jaringan jarak jauh. Informasi dalam protokol IPv4 dikirim dalam format tertentu hingga penerima dapat mendefinisikan dengan benar. Ini tidak jauh berbeda dengan protokol yang disusun untuk mengamankan amplop saat mengirim surat. Informasi tersebut harus diketahui format tertentu atau surat yang tidak dikirim ditunjuk oleh kantor pos. Yang pertama ada rules of communication atau peraturan dalam berkomunikasi. Jaringan dapat menjadi serumit perangkat yang terhubung melalui internet atau saudara anggota yang langsung satu sama lain dengan satu kabel dan apapun diantaranya. Jadi rulesnya itu seperti yang cewek ini jadi sumber mengirimkan ke yang cowok ini, itu untuk human communication. Yang kedua ada computer communication
Sama seperti human, medianya bisa melalui jaringan atau kabel. Yang kedua ada rule and stabilizing the rules atau menetapkan aturan. Sebelum berkomunikasi satu sama lain, individu harus menggunakan aturan atau kesepakatan yang ditetapkan untuk mengatur percakapan. Setelah ada metode komunikasi yang disepakati, seperti tatap muka, telepon, surat, atau fotografi, protokol yang diberikan harus memperhitungkan persyaratan seperti pengirim dan penerima yang teridentifikasi, bahasa dan tata bahasa yang umum, kecepatan dan waktu pengiriman, persyaratan komunikasi atau pengakuan. Lalu selain mengidentifikasi sumber dan tujuan, protokol komputer dan jaringan menentukan detail bagaimana pesan ditransmisikan melintasi jaringan untuk menjawab persyaratan di atas. Meskipun ada banyak protokol yang harus berinteraksi, protokol komputer yang umum meliputi yang satu, pengkodean pesan, yang kedua, pemformatan dan enkapsulasi pesan, yang ketiga, ukuran pesan, yang keempat, waktu pesan, dan yang terakhir, opsi pengiriman pesan. Lalu ada message encoding atau pengkodean pesan. Salah satu langkah pertama untuk mengirim pesan adalah menyandikannya. Pengkodean adalah proses mengubah informasi menjadi bentuk lain yang dapat diterima untuk transmisi. Ini gambarnya, animasinya hampir sama seperti yang pertama tadi. Ini untuk yang human. Dan yang ini animasi untuk yang komputer. Yang selanjutnya ada pemformatan dan enkapsulasi pesan atau informasi dan encapsulation. Nah, di sini ketika pesan dikirimkan dari sumber ke tujuan, itu harus menggunakan format atau struktur tertentu. Format pesan tergantung pada jenis pesan dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Dalam banyak budaya, surat pribadi mengandung unsur seperti rasa penutup dan pengenalan pengirim. Ini ada contoh animasinya dari contoh surat. Nah, dan ini adalah strukturnya atau pemformatannya. Nah, di sini ada enkapsulasi. Nah, itu berurutan sama yang di tabel di atasnya. Jadi seperti reception atau destinasi namanya gen. Nah, seperti sender atau source namanya adalah zone. Selanjutnya yang kelima ada message size atau ukuran pesan. Aturan komunikasi lainnya adalah ukuran. Saat berkomunikasi satu sama lain, pesan yang mereka kirim biasanya dipecah menjadi beberapa bagian atau kalimat yang lebih kecil. Kalimat-kalimat ini dibatasi ukurannya pada apa yang dapat diproses oleh penerima pada satu waktu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang pertama ini, percakapan individu dapat terdiri dari banyak kalimat yang lebih kecil untuk memastikan bahwa setiap bagian pesan diterima dan dipahami.
Nah, ini untuk contoh pada makhluk hidup atau human, dan ini contoh di komputer. Ketika pesan panjang dikirim dari satu host ke host lain melalui jaringan, pesan perlu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang ini, aturan yang mengatur ukuran potongan atau bingkai dikomunikasikan di seluruh jaringan yang ketat. Mereka juga bisa berbeda tergantung saluran yang digunakan. Bingkai yang terlalu panjang atau pendek tidak akan dikirim. Lalu yang keenam ada pengaturan waktu pesan atau message timing. Faktor lain yang mempengaruhi seberapa baik pesan diterima dan dipahami adalah waktu. Orang-orang menggunakan waktu untuk menentukan kapan harus berbicara, seberapa cepat atau lambat berbicara, dan berapa lama menunggu jawaban. Ini adalah aturan keterlibatan. Yang kedua ada metode akses. Metode akses merupakan kapan seorang dapat mengirim pesan. Aturan waktu ini didasarkan pada lingkungan. Selain itu, komputer perlu menentukan metode akses. Host di jaringan memerlukan metode akses untuk mengetahui kapan harus memulai mengirim pesan dan bagaimana merespon saat terjadi kesalahan. Yang ketiga ada alur kontrol atau flow control. Pengaturan waktu juga memengaruhi seberapa banyak informasi dapat dikirim dan kecepatan pengirimannya. Jika satu orang berbicara terlalu cepat, maka akan sulit bagi orang lain untuk mendengar dan memahami pesan. Penerima harus meminta mengirim untuk memperlambat. Dalam komunikasi jaringan, host pengirim dapat mengirim pada pesan kecepatan yang lebih cepat daripada yang diterima dan diproses oleh host tujuan. Tuan rumah sumber adalah tujuan menggunakan kontrol aliran untuk mengisolasikan waktu yang tepat untuk komunikasi yang sukses. Lalu respon timeout atau batas waktu respon. Jika seorang mengajukan pertanyaan dan tidak didengar jawaban dalam jangka waktu yang dapat diterima, orang tersebut berasumsi bahwa tidak ada jawaban yang datang dan bereaksi sesuai yang ditunjukkan pada animasi ini. Orang tersebut dapat mengulangi pertanyaan atau melanjutkan dengan percakapan. Host di jaringan juga memiliki aturan yang menentukan berapa lama menunggu respons dan tindakan apa yang harus diambil jika waktu tunggu respon terjadi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, adalah opsi pengiriman atau message delivery option. Sebuah pesan informasi pada satu individu. Contohnya yang company ini, yang source sebagai source, pada yang memakai tas selendang ini. Dengan waktu orang tersebut mungkin perlu mengirimkan informasi ke sekelompok orang pada waktu yang sama atau bahkan ke semua orang di area yang sama. Contohnya contoh dari multicast ke beberapa orang, namun tidak semua orang, dan untuk broadcast ke semua orang. Yang kedua ada network protocol and standard. Nah, di sini sama seperti dalam komunikasi manusia, sebagai protokol jaringan dan komputer harus dapat berinteraksi dan bekerja sama agar komunikasi jaringan berhasil. Kelompok protokol yang saling terkait yang diperlukan untuk melakukan fungsi komunikasi disebut rangkaian protokol. Itu ada network protokol. Pada tingkat manusia, beberapa aturan komunikasi bersifat formal dan yang lainnya hanya dipahami berdasarkan kebiasaan dan praktik. Protokol jaringan menentukan format umum dan seperangkat aturan untuk bertukar pesan antar perangkat. Beberapa protokol jaringan yang umum adalah IP, HTTP, dan DHCP. Lalu pada gambar pertama ini adalah bagaimana pesan diformat atau disusun seperti
seperti pada gambar yang the role of protokol yang pertama. Lalu yang gambar kedua adalah proses di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan jaringan lain. Yang ketiga, bagaimana dan kapan pesan kesalahan dan sistem dilewatkan antar perangkat. Dan yang keempat, setup dan penghentian sesi transfer data. Nah, materi yang terakhir adalah interaction of protocol. Contoh penggunaan rangkaian protokol dalam komunikasi jaringan adalah interaksi antar server web dan klien web. Interaksi ini menggunakan sejumlah protokol dan standar dalam proses pertukaran informasi di antara keduanya. Protokol yang berbeda bekerja sama untuk memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami oleh kedua belah pihak. Contoh dari protokol ini adalah yang pertama ini ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Adalah protokol yang mengatur secara server web dan klien web berinteraksi. HTTP mendefinisikan konten dan pemformatan permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Lalu untuk layer kedua, Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol transport yang mengatur percakapan individual antar server web dan klien web. TCP membagi pesan HTTP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut segmen. Segmen ini dikirim antara server web dan proses klien yang berjalan di host tujuan. Lalu yang layer ketiga, Internet Protocol atau IP. Bertanggung jawab untuk mengambil segmen yang diformat dari TCP, merangkumnya ke dalam paket, menetapkan alamat yang sesuai, dan mengirimkannya ke jalur ke host tujuan. Yang terakhir ada protokol akses jaringan atau Ethernet. Jaringan menjelaskan dua fungsi utama, komunikasi melalui tautan data dan transmisi fisik data pada media jaringan. Sekian, saya ada yang bertanya. Udah cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Urbanin. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu protokol suite. Protokol suite itu adalah seperangkat protokol yang harus bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi jaringan yang komprehensif. Sebuah protokol suite yang dapat ditentukan oleh organisasi standar atau dikembangkan oleh vendor. Protokol IP, HTTP, dan DHCP adalah bagian dari rangkaian protokol internet yang dapat dikenal sebagai Transmission Control Protocol atau IP, TCP atau IP. Protokol TCP atau IP adalah standar terbuka yang dapat berarti protokol ini tersedia secara bebas untuk umum dan vendor manapun dapat menerapkan protokol ini pada perangkat keras atau perangkat lunak. Protokol berbasis standar adalah proses atau protokol yang telah didukung oleh industri jaringan dan diratifikasi atau disetujui oleh organisasi standar. Penggunaan menerapkan protokol memastikan bahwa produk dari produsen yang berbeda dapat beroperasi dengan sukses. Dan jika protokol tidak dipatuhi oleh produsen tertentu, peralatan atau perangkat lunaknya mungkin tidak berhasil berkomunikasi dengan produk yang dibuat oleh produsen lain. Dalam komunikasi data, misalnya jika salah satu ujung percakapan menggunakan protokol untuk mengatur komunikasi satu arah dan ujung lainnya mengasumsikan protokol yang menjelaskan komunikasi dua arah, kemungkinan besar tidak ada data yang akan dapat dipertukarkan. Beberapa protokol adalah hak milik. Kepemilikan dalam konteks ini berarti bahwa satu perusahaan atau vendor mengontrol definisi protokol dan serta bagaimana fungsinya. Beberapa protokol kepemilikan dapat digunakan oleh organisasi yang berbeda dengan izin pemiliknya.
Seluruhnya hanya dapat diterapkan pada peralatan yang diproduksi oleh vendor berpemilik. Contohnya adalah AppleTalk dan Novell Network. Lalu di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Lalu lanjut ke materi yang keempat, ada standar organisasi. Organisasi standar penting dalam memelihara internet terbuka dengan spesifikasi dan protokol yang dapat diakses secara bebas yang dapat diterapkan oleh vendor manapun. Organisasi standar dapat menyusun seperangkat aturan sepenuhnya sendiri atau dalam kasus lain dapat memilih protokol berpemilik sebagai dasar standar. Jika protokol berpemilik digunakan, biasanya melibatkan vendor yang membuat protokol itu. Organisasi standar biasanya adalah organisasi nirlaba yang netral vendor. Didirikannya untuk mengembangkan dan mempromosikan konsep standar terbuka. Organisasi standar yang meliputi itu ada Masyarakat Internet atau ISOC, terus Dewan Arsitektur Internet, terus yang ketiga ada The Internet Engineering Task Force, terus yang keempat ada Institute of Electrical and Electronic Engineers, terus yang kelima ada Organisasi Internasional untuk Standarisasi. Lalu standar jaringan yang melibatkan beberapa organisasi standar lainnya yaitu ada EIA atau Electronic Industry Alliance. Sebelumnya dikenal sebagai Electronic Industry Association, organisasi perdagangan dan standar internasional untuk organisasi elektronik. Yang kedua ada TIA, Telecommunication Industry Association, bertanggung jawab untuk mengembangkan standar komunikasi di berbagai bidang termasuk peralatan radio, menara seluler, perangkat voice over IP, dan komunikasi satelit. Lalu yang ketiga ada ITU, Persatuan Telekomunikasi Internasional Sektor Standarisasi Telekomunikasi. Itu adalah salah satu organisasi standar komunikasi terbesar dan tertua. ITU menerapkan standar untuk kompresi video, internet protokol television dan komunikasi broadband seperti digital subscriber line. Terus yang keempat ada ICANN atau the Internet Compression of Assigned Names and Number, adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat yang mengoordinasikan alokasi alamat IP, pemilihan nomor rumah yang digunakan oleh DNS, dan mengidentifikasi protokol atau nomor port yang digunakan oleh TCP dan protokol UDP. Dan yang terakhir yang kelima ada IANA atau Internet Assigned Number Authority, adalah Departemen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola alokasi alamat IP, manajemen nomor domain, dan mengidentifikasi protokol untuk PCIN. Lalu ini ada gambarnya. Dan ya, segitu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah bakal menjelasin desain layer dan enkapsulasi serta dekapsulasi data. Di sini Indah ngambil dari beberapa sumber yaitu Cisco Smart sama dinus.ac.id. Langsung ke materinya. Di sini kenapa dalam pengiriman data itu menggunakan layer model, karena di sini terdapat beberapa keuntungan. Yang pertama itu untuk membantu dalam desain protokol, karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah mendefinisikan informasi dan bertindak untuk tugas tertentu dan menjadi penghubung untuk lapisan antara atas dan bawahnya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu percepatan kompetisi antar vendor. Yang ketiga, mencegah pengaruh terhadap layer lainnya akibat adanya efek yang terjadi akibat perubahan teknologi dan kemampuan pada suatu layer. Dan yang keempat,
menyediakan bahasa yang sama dalam mendeskripsikan fungsi dan kemampuan jaringan. Lalu kenapa dibutuhkan model? Alasannya yang pertama itu untuk membantu membreakdown fungsi-fungsi dalam network menjadi lebih spesifik, kemudian membentuk standar pembuatan perangkat network bagi para vendor. Lalu yang ketiga, mengacu pada sebuah model dapat mempermudah proses troubleshoot atau masalah-masalah yang ditemukan pada network. Kemudian memungkinkan vendor untuk fokus pada sebuah area tertentu dalam network dalam membuat produk. Nah, ini merupakan tipe dasar model jaringan. Itu ada protokol model dan ada referensi model. Pertama itu ada protokol model. Protokol model adalah protokol yang desain strukturnya berfungsi untuk menghubungkan dengan internet. Nah, di sini TCP/IP ini merupakan protokol model. Kemudian yang kedua itu ada referensi model. Referensi model yaitu yang menjelaskan bagaimana cara kerja pada setiap lapisan dan arsitektur jaringan komputer. Nah, di referensi model ini ada yang namanya OSI model. Nah, lalu kita masuk pada protokol model, itu ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP merupakan protokol atau standar yang mengatur komunikasi data dalam proses pengiriman data pada suatu device dalam jaringan internet agar data dapat dikirimkan ke device penerima. Nah, TCP/IP ini terdiri dari beberapa lapis. Nah, ada application, ada transport, internet, dan network access. Nah, meski model OSI telah diakui secara universal, namun standar yang biasa dipakai saat ini yaitu TCP/IP. Nah, model TCP/IP ini merupakan protokol suite yang memungkinkan mengkomunikasi data antar dua komputer dari manapun dengan sangat cepat. Nah, model TCP/IP ini dibuat oleh Department of Defense atau DoD Amerika karena menginginkan sebuah network yang bisa survive dalam kondisi apapun meski dalam keadaan perang. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap layernya. Yang pertama itu ada layer network access dari bawah. Nah, network access ini mirip-mirip dengan layer data link dan fisikal pada OSI yang mengurusi banyak hal yang berhubungan dengan prosedur, mekanis, dan elektris dalam transmisi bit-bit. Nah, kemudian layer kedua yaitu ada internet. Layer internet ini berfungsi untuk memberikan layanan dasar pengantaran data. Salah satu protokol yang bekerja pada layer ini adalah IP atau Internet Protocol, yang berfungsi untuk mentransfer data dari network access layer ke transport layer dan sebaliknya. Kemudian fungsi yang lainnya ada menangani datagram termasuk fragmentasi dan defragmentasi. Lalu menangani skema pengalamatan yang digunakan dalam pertukaran data dan menangani proses routing. Kemudian layer yang ketiga itu ada transport. Layer transport ini sama dengan model protokol OSI yang berfungsi menghubungkan antara application layer dan internet layer. Kemudian yang terakhir itu ada layer application. Layer ini seperti gabungan dari layer application, presentation, dan session pada protokol model OSI. Nah, pada model protokol TCP/IP ini, maka aplikasi yang dibuat dan berhubungan langsung dengan pemakai akan diletakkan di sini. Kemudian kita lanjut pada OSI model. OSI model ini termasuk dalam referensi model yang menjelaskan bagaimana cara kerja pada setiap lapisan dan arsitektur jaringan komputer. Dalam standar OSI atau Open System Interconnect ini, di model referensi secara detail dibagi menjadi 7 sublayer. Kita dilihat sini ada 7 sublayer. Nah,
Setiap layer ini mendefinisikan sekumpulan fungsi layanan atau service yang berbeda sehingga memungkinkan komunikasi data melalui jaringan komputer. Nah, dalam satu mesin, setiap layer mendapat service dari layer bawahnya. Dalam mesin yang berbeda, layer yang sama saling berkomunikasi atau peer-to-peer communication dan diatur dalam sebuah protokol. Nah, di sini akan menjelaskan fungsi dari setiap layernya. Yang pertama, jadi di layer OSI ini merupakan layer yang berfungsi untuk data yang salah. Jadi pada layer OSI ini data melewati suatu layer dari sisi pengirim, maka akan ditambahkan satu header, sedangkan pada sisi penerima header dicopot semua dengan layernya. Nah, ini tuh bakal dijelasin di enkapsulasi data. Nah, ini fungsi setiap layer pada layer OSI. Yang pertama itu ada physical layer. Nah, physical layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Nah, physical layer ini merupakan layer pertama, yaitu pada device. Layer ini menentukan spesifikasi koneksi fisik jaringan komputer, yaitu tipe kabel, tipe konektor, hubungan pin konektor dengan kabel, lalu tipe interface suatu peralatan jaringan komputer. Kemudian layer yang kedua yaitu ada layer data link. Layer data link ini berfungsi untuk menentukan bit yang telah diproses di layer pertama, kemudian dikelompokkan menjadi suatu format yang disebut dengan frame. Nah, frame ini nanti bakal dijelasin di enkapsulasi data. Nah, pada layer data link ini terdapat arbitration atau pemilihan media fisik, addressing atau pengalamatan fisik, error detection atau menentukan apakah data yang telah berhasil terkirim, kemudian identify data encapsulation, menentukan pola header pada suatu data. Lalu layer yang ketiga yaitu network layer. Layer ini berfungsi mendefinisikan alamat IP sehingga menentukan jalur atau rute data yang akan dituju dari device pengirim ke penerima. Nah, pada layer ini dilakukan routing melalui internet walking. Selain itu, pada layer ini dilakukan koneksi end-to-end, memastikan reliabilitas data, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain, melakukan koneksi end-to-end. Lalu segmentasi pada layer atasnya. Dan di layer ini juga terjadi pemilihan protokol yang mengandung error recovery atau tidak, melakukan multiplexing, mengurutkan data, melakukan segmentasi pada layer atasnya, melakukan koneksi end-to-end, mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain, itu memastikan reliabilitas. Nah, ini itu jadi rangkumannya dari yang terjadi pada layer transport. Nah, kemudian layer yang kelima itu layer session. Pada layer ini dibuat koneksi ke layer selanjutnya, yaitu layer presentation. Nah, di sini tuh terjadi pengontrolan dan mengakhiri suatu komunikasi. Nah, pada session layer ini komunikasi dapat berlangsung dalam tiga mode dialog. Yang pertama itu simplex. Simplex merupakan pengiriman data yang hanya satu arah saja. Kemudian ada half duplex. Half duplex yaitu data dikirimkan ke dua arah secara bergantian. Yang ketiga itu ada full duplex. Kemudian yang layer keenam yaitu ada presentation layer atau layer presentasi. Pada layer ini menyediakan representasi dari data yang ditransfer aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan.
yang bertugas berisik. Cium. Layer ini bertugas mengurusi format data yang dipahami oleh berbagai macam media. Kemudian layer yang terakhir yaitu application layer atau layer aplikasi. Layer ini berfungsi sebagai interface dengan aplikasi dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian dapat membuat pesan-pesan kesalahan. Nah, jadi pada layer aplikasi ini berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user, yang pengirim maupun penerimanya. Nah, dari OSI sama TCP/IP yang udah dijelasin ini, kita bisa lihat, kita bisa bandingin, yaitu internet dibangun menggunakan standar protokol TCP/IP. Dulu model TCP/IP mendapat kepercayaan karena protokol yang dimilikinya. Sebaliknya, model OSI tidak digunakan untuk membangun jaringan komputer, melainkan model OSI ini digunakan sebagai panduan untuk memahami proses komunikasi yang terjadi dalam jaringan. Nah, sekarang kita masuk ke ini dulu, ke segmentasi dan multiplexing. Ini bakal dijelasin di sumber Cisco. Nah, di sini dalam suatu pengiriman data melalui jaringan dari sumber ke tujuan, data masih berupa bit yang besar dan tidak terputus. Jika setiap device mengirimkan data dengan cara seperti ini, maka data yang lain yang ingin dikirimkan pada jaringan yang sama akan ditunda. Dan jika terjadi kegagalan dalam transmisi data tersebut, maka data akan hilang dan harus dikirim ulang seluruhnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka pada pengiriman data dibagi menjadi bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola untuk dikirim melalui jaringan. Bagian data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu segmentation atau segmentasi dan multiplexing. Nah, segmentasi ini yaitu data dikirimkan terpisah-pisah sehingga jika lalu lintas data gagal, maka hanya bagian yang hilang yang perlu dikirimkan ulang. Nah, kayak gini animasinya di satu-satu gini. Nah, terus kalau multiplexing merupakan penggabungan beberapa data untuk dikirimkan bersamaan pada suatu pengiriman data. Gabungan data tersebut kemudian akan dipisahkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, kayak gini animasinya. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke enkapsulasi data. Nah, jadi enkapsulasi data itu proses perjalanan data ke lapisan protokol melalui media jaringan dengan menambahkan informasi header protokol ke data tersebut. Nah, jadi si header ini berisi informasi-informasi yang spesifik pada setiap layer. Data yang dikirimkan akan menuruni 7 layer OSI dan bentuk data pada setiap lapisan ini disebut dengan protokol data unit atau PDU. Pada setiap PDU memiliki nama yang berbeda sesuai dengan protokol TCP/IP suite. Nah, ini jadi turun seperti ini. Nah, kita bisa lihat animasinya di sini. Nah, itu kayak gini. Itu data yang dikirimkan misalnya. Nah, terus masuk. Ini itu pemberian header. Nah, sampai internet. Nah, ini baru sampai ke web client. Nah, kemudian ada dekapsulasi data, yaitu jadi setiap layer OSI tersebut akan menghapus header data yang digunakan oleh device penerima. Data yang diterima oleh user akan menaiki 7 layer OSI dari layer fisikal sampai application. Nah, informasi yang ada pada header ini akan dibaca untuk diproses lebih lanjut. Nah, jadi setiap layer ini akan menghapus